Halo semuanya, balik lagi di channel Ruang Upside dan di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal. Dan tentu saja disclaimer on terlebih dahulu bahwa di video ini tidak ada ajakan beli ataupun jual. Video ini sifatnya adalah edukasi. Semoga dapat dipahami dan selalu di your own research. Oke, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu guys. Alhamdulillah ya, IHSG hari ini naiknya sangat tinggi ya, 4,42%. Setelah beberapa bulan ya, 2 bulan itu jarang naik setinggi ini ya, 4%. Dan hari ini bersyukur banget bisa naik tinggi. Kalau kita lihat sih hari ini memang dikarenakan ada ini ya, berita-berita baik terus gitu ya, mulai dari pengumuman FTSE gitu ya, yang mengumumkan bahwa Indonesia statusnya masih sama ya, Bursa Efek Indonesia statusnya masih sama, IHSG statusnya masih sama, dan juga ada pengumuman gencatan senjata ya dari geopolitik dunia, sehingga membuat IHSG-nya naik ya, naik cukup lumayan tinggi, bukan cukup lagi ya, lumayan tinggi. 4,42% itu udah tinggi lah ya, tinggi banget malah ya. Dan kalau kita lihat ya saat ini IHSG ya hari ini sebenarnya dia ada gap up ya, lompat gitu ya, yang dikhawatirkan nih gap up-nya nih sebenarnya nih. Dia lompat, dia berhasil ini ya, berhasil breakout minor resisten yang ada di sini dan sekarang berhadapan dengan area resistennya guys ya. Dia sedang berada di area resistennya. Mudah-mudahan mampu bertahan, bukan hanya fake ya, bukan hanya fake out, tapi memang ini beneran sudah selesai fase bearish-nya gitu ya dan menuju fase bullishnya. Amin. Ya kita doakan bersama guys. Ayo 1, 2, 3. Amin. Oke guys, di saham yang pertama kita lanjut aja ya langsung ya ke saham PTRO. Ya, di saham PTRO kalau kita lihat hari ini juga dia naiknya kencang banget ya. Dia naik 16,11% dan ya kita nggak menganalisa dari sisi mau dia masuk MSCI, mau dia masuk ke indeks mana, tapi yang jelas kita analisa dari sisi analisa teknikal, oke ya? Sepakat ya? Sepakat ya guys ya? Oke, sepakat. Jadi di analisa teknikal ya, kalau teman-teman lihat untuk PTRO, kalau kita cek di monthly ya, di bulanan ya, di sini dia ada area resisten yang sekarang menjadi area support guys. Ya, nih, ini di area monthly ya, di atau di time frame monthly. Nah, ini itu ya. Di 3.870 sampai 4.500 itu merupakan area RBS atau resisten become support. Nah, biasanya di area RBS ini memang menjadi area yang sangat kuat biasanya gitu. Karena apa? Karena di area resisten become support ya, sebelumnya kan area resisten yang sulit ditembus kan. Nah, ketika mencapai area ini, harapannya adalah dia berhasil mantul dari area ini yang sekarang jadi area support ya. Kalau kita turunkan ke time frame daily langsung gitu ya. Nah, ini bisa terlihat ya di hari ini dia naiknya gap up ya, walaupun kita tahu ya karena ini ditopang oleh good news ya, berita-berita bagus ya. Jadi PTRO mungkin kena, ya bukan hanya PTRO, banyak saham ya hari ini yang kena ini ya korelasi yang positif, alhamdulillah. Jadi ya tinggal kita lihat aja, kita pantau. Intinya jangan sampai FOMO guys, ya intinya jangan sampai FOMO. Nah kalau di PTRO sendiri, dia naik udah sangat tinggi ya, 16%. Nah kalau kita cek untuk area resisten terdekatnya, memang untuk saat ini merupakan area resisten terdekatnya, guys. Kalau di ini ya, di time frame daily ya, di 5.250 sampai 5.700 itu merupakan area resisten yang terdekatnya, yang paling deket banget gitu ya. Dan kalau dia berhasil bertahan di atas area resisten nantinya, yaitu cukup memudahkan dia untuk kembali reversal ataupun rebound ya, kembali bullish gitu. Jadi kita doakan bersama ya mudah-mudahan banyak saham ya terutama saham Konglo kan yang menopang kita di tahun lalu mudah-mudahan bisa comeback. Amin. Oke. Jadi untuk PTRO ya kita coba ini ya buat skenario ya. Jadi yang pertama kemungkinan kalau dia nggak kuat dia akan kembali ke area supportnya guys. Gitu ya. Dan kalau dia kuat ya dia akan tentunya akan breakout area resistennya dan kembali retest ya menguji atau apakah area support ini kuat atau tidak. Kalau kuat dia akan lanjut naik ya. Kalau dia nggak kuat nanti dia akan lanjut turun. Jadi ada 3 skenario yang teman-teman bisa pantau. Tentunya disclaimer on teman-teman dianalisa lagi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, saham sejuta umat yaitu saham CDIA.
Di saham CDIA ya alhamdulillah pada akhirnya naik juga. Nah, saat ini memang tantangannya adalah area resistennya guys untuk saham CDIA ini. Kalau kita lihat area resistennya memang di area ini, area yang sekarang gitu ya. Untuk saham CDIA dia naiknya 13,71% ya hari ini ya. Mudah-mudahan dia kuat ya. Dan kalaupun nggak kuat, kita coba cek dulu area supportnya ada di mana guys. Untuk area supportnya itu ada di sini sih sebenarnya. Nah, ini merupakan area supportnya yang paling dekatnya gitu ya. Jadi area supportnya di sini di 835 sampai 900 gitu ya. Jadi kalau dia nanti berhasil breakout ya, berhasil naik, nih ini kan naik ya. Terus dia retest ya, kalau dia kuat dia akan lanjut kenaikannya. Tapi kalau nggak kuat ya, bahkan belum apa sebelum breakout dia akan mantul lagi ke bawah guys gitu. Jadi ada skenario-nya tiga skenario yang kemungkinan akan terjadi di CDIA bisa dipantau aja nih area resisten dan area supportnya. Kalau area resistennya kuat ya dia cenderungnya akan ke bawah. Tapi kalau area resistennya cenderung lemah ya dia tentunya bisa breakout dengan sempurna. Seperti itu guys. Oke, jadi untuk pergerakan di tanggal 9 April besok nampaknya akan seperti itu dan kita lanjut untuk saham yang selanjutnya yaitu ada Adro. Oke, di saham Adro ya nampaknya dia sudah ini ya breakout trend line ini ada trend line. Ya ini saya coba warnain hitam dulu. Ini ada trend line dan sebelumnya memang dia akan uptrend ya. Sebelumnya dia uptrend namun ya seperti yang sudah kita skenariokan ya bagi teman-teman yang sering melihat analisa video dari ruang upside ini ada beberapa skenario kan. Ya, salah satunya adalah kalau dia nggak kuat, dia akan ke bawah terlebih dahulu ke area supportnya. Mungkin untuk sideways, kumpulin barang, baru ngedobrak lagi area resistennya. Dan ya, sekarang terjadi guys, gitu. Sekarang terjadi ini skenario apa yang turunnya ke area supportnya nih di sini. Ini kan titik-titik ini kan skenarionya yang pertama gitu ya. Dan ketika dia di area support, ya harapan kita nggak tembus area supportnya. Karena kalau tembus, dia kemungkinan akan ke area support selanjutnya, guys. Di mana? Di sini. Ya, di 2130 sampai 2180 itu area support keduanya. Ini area support utamanya. Jadi, menurut saya sih, area support utamanya sudah sangat kuat ya, seharusnya ya. Karena beberapa kali rejection di area support yang pertamanya ini ya kan ini satu, ya ini juga termasuk dua, terus di sini tiga, empat, ya kan, lima, sudah lima kali guys. Tapi ya tinggal lihat lagi ya, market meresponnya seperti apa. Apakah market menganggapnya ini harganya sudah murah atau belum, atau masih kemahalan, atau pengen banyak yang jual. Jadi banyak kemungkinan guys, makanya diperhatikan dulu gitu ya. Jangan FOMO ya, intinya jangan FOMO, jangan terlalu percaya analisa influencer manapun, selalu dianalisa mandiri guys ya. Jadi di ruang website ini video analisanya selalu mengutamakan teman-teman tuh untuk analisa mandiri, biar nggak gampang di FOMO-in gitu ya, biar nggak gampang di pom-pom. Oke. Nah untuk Samadro ya, kalau sebelumnya kan kita tahu lah ya bahwa dia di sini ada ini ya ada pattern gitu kan di sini nih. Ini pattern. Nah, ini ya, ini pattern gitu. Dan dia sudah breakout area patternnya ya tinggal ini nih sebenarnya nih ada gap gede banget gitu. Nah, pertanyaannya mampukah dia untuk mencapai area gap tersebut yang menjadi target gitu ya atau tidak? Kalau tidak mampu ya dia ke area support selanjutnya guys gitu guys. Nah, kalau teman-teman bingung ya mau analisa teknikal tapi nggak punya ilmunya atau bingung sebenarnya analisa teknikal itu seperti apa. Nah, belajar aja di Mahir Analisa Teknikal, teman-teman. E-course yang ruang upside buat untuk teman-teman semua. Baik yang dari pemula sampai yang sudah mahir, gitu ya. Jadi di Mahir Analisa Teknikal, teman-teman akan diajarkan bagaimana cara menentukan support dan resisten yang valid seperti ini nih di saham Adro ya kan. Terus cara menentukan trend line yang valid. Nah, seperti ini juga di saham Adro gitu. Hingga cara menentukan titik entry serta titik stop loss-nya gitu ya. Dan ada bonusnya juga teman-teman ya. Bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan yaitu berupa rekaman webinar ya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak di situ. Ini udah batch kedua dan bentar lagi nampaknya ditutup lagi teman-teman karena batch satu sudah full, saya tutup, saya buka lagi batch kedua. Nah, batch kedua kalau sudah full saya tutup lagi.
Jadi jangan lewatkan kesempatan ini teman-teman. Kalau memang teman-teman butuh, langsung aja di check out. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu saham Konglo yang lain yang jelas ya, yaitu saham Mina ya. Saham Mina kalau kita lihat nih sudah breakout area trendline teman-teman. Ya, dia breakout area trendline dan ini area supportnya dia berhasil mantul dari area supportnya teman-teman. Saat ini hari ini dia naiknya 15,20%. Nah, kalau kita skenario kan ini area resistennya teman-teman ya, yang apa? Yang garis pink atau area pink ini atau merah muda ya lebih tepatnya saya mungkin teman-teman ngebaca warnanya apa nih? Pink atau merah muda nih. Tapi whatever gitu ya. Yang jelas adalah ini area resisten yang valid ya yang sudah kita bentuk sebelumnya. Dan di area resisten ini ya akan terjadi beberapa skenario teman-teman ya, akan terjadi beberapa skenario karena hari ini dia naik dengan spike volume nih. Ini kan spike volume ya, nih di sini. Gitu. Ada kemungkinan dia akan ke area resistennya. Tapi ketika di area resistennya, pertanyaannya apakah dia kuat breakout atau tidak? Kalau tidak, ya tentunya dia akan ke bawah sini teman-teman ya, ke area support lagi atau bisa jadi ke area sini nih. Area support terdekatnya di sini nih, ya. Jadi di situ nih, saya coba pakai ini ya. Ini area area support terdekatnya sekarang, ya. Di 266 sampai 280 itu merupakan area support terdekatnya. Jadi kalau nggak kuat, kemungkinan akan ke situ terlebih dahulu. Tapi kalau kuat, ya tentu dia akan ke area resistennya di 324 sampai 350. Jadi harapannya ketika dia sudah breakout area resistennya, dia mampu bertahan di area resistennya, teman-teman ya. Jadi diperhatikan aja, dia sudah patah tren ya, yang tadinya downtrend parah gitu ya. Dan ya, alhamdulillah dia berhasil patah tren, tapi kita lihat ya, market meresponnya seperti apa, apalagi retail gitu ya. Apakah retail sudah banyak yang trauma atau belum? Nah, teman-teman sendiri baik yang trauma atau enggak nih? Ya trading saham. Kalau trauma, ya bekali ilmu teman-teman, trading saham teman-teman dengan ya salah satunya adalah analisa teknikal. Ya, banyak sebenarnya analisa bisa fundamental, bisa bandarmologi, bisa analisa teknikal. Tapi yang paling mudah dipahami dan dipelajari adalah analisa teknikal. Karena kalau teman-teman belajar analisa bandarmologi, bukan berarti nggak bisa. Karena bandarmologi itu terlalu banyak kepentingan ya teman-teman ya. Karena di dalamnya tuh banyak smart money-nya, banyak big player-nya. Jadi kita nggak bisa fokus, apalagi teman-teman retail yang baru, yang pemula banget gitu ya, akan terkecoh bisa jadi gitu. Karena banyak dari mereka itu strateginya macam-macam, ya kan, dari smart money. Makanya yang mudah diamati dan dianalisa salah satunya adalah analisa teknikal. Oke, kita lanjut di saham yang berikutnya yaitu ada saham BUFA. Nah, di saham Bufa juga per hari ini dia sudah ini ya, sudah patah tren. Ini ditandai dengan spike volume dan ya dia naik hari ini di 15,94%. Nampaknya dia dia berupaya untuk nge-breakout area resisten terdekatnya nih teman-teman ya. Di 1200 nih dia mencoba breakout ya gitu. Jadi kita lihat besok responnya seperti apa, apakah dia nggak kuat atau dia nanti coba untuk untuk ngetes dulu nih area support di sini nih di 1100-an kurang lebih di situ. Jadi nunggu ini dulu ya, tunggu konfirmasi kalau dia kuat di atas resisten lebih tepatnya ya, baru dikatakan valid. Tapi kalau dia masih terombang-ambing di antara support dan resisten, ya jangan FOMO teman-teman, oke? Jadi untuk BUFA teman-teman bisa amati dulu nih ya pergerakan esok hari. Apakah dia mampu breakout dan bertahan di atas area resisten? Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada INET. Nah, kalau saham yang lain ya mulai dari PTO, CDIA ataupun Mina dan Bufa itu kan sudah ini ya kenaikannya memang tinggi gitu ya. Kenaikannya tinggi dan sudah menunjukkan inilah ya indikasi awal mereka akan reversal ataupun rebound. Nah, kalau di net nih masih tertahan banget nih di area resistennya nih teman-teman ya. Area resisten yang paling dekatnya nih gitu. Jadi untuk INET masih bertahan di 286 ya itu merupakan area resistennya hingga 280 ya mudah-mudahan sih besok mampu breakout ya untuk resisten terdekatnya karena saham yang lain pun udah pada terbang kan gitu jangan sampai ya
Jangan sampai nih ketika dia sudah mencapai area resisten seperti ini, balik lagi ke bawah karena nggak kuat. Jangan sampai seperti itu dong ya. Kasihan teman-teman retail nih. Ya, tapi apapun itu, teman-teman jangan sampai FOMO ya, dan tentunya harus dianalisa ulang karena gimana pun juga teman-teman yang punya kendali untuk buy atau sell-nya ya, jangan ketergantungan influencer manapun. Oke, untuk pergerakan saham Inet ya kalau dia kuat dia akan breakout nih area resistennya, tapi kalau dia nggak kuat ya dia akan ke bawah dulu gitu ya. Kalau nggak kuat seperti itu, dia akan sideways dulu nampaknya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bumi. Oke, di saham Bumi, nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, di saham Bumi ternyata dia kuat ya. Ini ada skenario nih, yang ini nih, dia kuat loh ternyata ke area resistennya setelah benar kan? Ini berarti kan area support yang valid kan? Ya, tuh ya teman-teman bisa lihat tuh. Ini garisnya pun teman-teman bisa lihat. Ini area support yang valid, makanya dia tertahan di sini terus naik ya. Dan ya per hari ini pun naik lagi gitu kan sampai tanggal 8 ini. Dia naiknya juga cukup kencang 6,78% ya dan mencapai area resistennya teman-teman. Nah, pertanyaannya apakah dia mampu breakout area resistennya di sini ya, di sini nih di 256 sampai 270. Kalau dia mampu breakout itu udah ditunggu area resistennya selanjutnya teman-teman ya. Jadi sebenarnya di atas sini ini bisa disebut sebagai area resisten ya karena di satu sisi ada gap, di sisi lain memang itu ada area resisten nih di sini ya. Ini ada area apa supply gitu. Jadi kita perhatikan aja nih di area 205 apa 298 sampai 332 dengan catatan kalau dia berhasil breakout ya. Kalau dia berhasil breakout area resisten di sini. Tapi kalau tidak berhasil breakout ya, kemungkinan ya dia akan kembali ke sini support sini teman-teman. Kalau dia tidak berhasil breakout gitu ya. Jadi kalau teman-teman juga pengen dapat area support dan resisten yang valid ya belajar aja di Mahir Analisa Teknikal. Di situ diajarin teman-teman ya. Diajarin bagaimana cara menentukan support dan resisten yang valid, cara menentukan trend line yang valid ya dan cara menentukan titik entry serta titik stop loss-nya teman-teman. Insya Allah di situ lengkap dan insya Allah itu worth it karena ini udah batch kedua dan sebentar lagi nampaknya akan saya tutup ya. Jadi silakan dimanfaatkan aja waktu yang tersisa ini. Oke. Dan kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Dewa. Oke, di saham Dewa ini bagus juga sih ya. Karena ini lagi-lagi, alhamdulillah ini area support yang valid ya. Kalau teman-teman lihat tuh ya, oh, ya ini merupakan area support yang valid. Kenapa? Ya dia tertahan di sini teman-teman. Dan dia rebound dari area ini. Jadi area ini support yang valid. Sebelumnya sudah kita skenario kan ya. Nah ini kan, kalau dia nggak kuat dia akan ke bawah. Tapi kalau dia kuat dia akan mantul ke atas dan ternyata market meresponnya dia kuat ya dia bertahan di atas area resisten ya. Jadi yang saya maksud bertahan di atas area resisten itu seperti dewa ini teman-teman ya. Jadi ini dia bertahan di atas area resistennya. Dia mampu bertahan sehingga dia akan melanjutkan ke area resisten yang berikutnya ya. Kalau resisten yang terjauh itu ada di sini ya di 610-an gitu ya. Terus tapi kalau mau yang deket-deket banget, yang terdekat aja misalkan. Nah, ini kemungkinan ada di sini teman-teman. Ini yang paling dekatnya sih. Ya, ini yang paling dekatnya di 520 sampai 560 dan disclaimer on ya ini bukan ajakan beli ataupun jual tapi ini sebagai bahan edukasi. Teman-teman silakan dianalisa ulang ya. Dior, oke? Dan ya beginilah untuk support dan resisten yang valid teman-teman bisa pelajari juga di Mahir Analisa Teknikal, linknya ada di deskripsi. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada saham perkapalan. Dan di saham perkapalan, ya ini juga ini ya, mulai ini kayaknya mau ngedobrak area resistennya nih teman-teman. Dia dengan ya nggak bisa dibilang gap up juga nih, karena gap up-nya tipis banget ya. Jadi ya awalnya mungkin gap up, tapi dia ini ya ke bawah sempat turun juga tadi, dan pada akhirnya ditutup plus 11,83% untuk saham Bumi. Oke? Nah, kalau dia berhasil breakout dari area tersebut, ya resisten tersebut sudah ditunggu area resisten yang selanjutnya tentunya teman-teman ya. Gitu. Jadi di sini merupakan area resisten selanjutnya. Nah, ini sesuai dengan skenario kita sebelumnya teman-teman, oke?
Jadi skenario-nya kalau dia nggak kuat, dia akan turun dulu, ngumpulin barang nih sampai area yang tengah-tengah ini, baru dia nge-break out area resistennya. Dia ngumpulin barang dulu, smart money-nya baru ya gitu ya. Ketika ada good news atau berita bagus muncul, baru deh tuh biasanya smart money-nya ngedorong gitu ya, ngedorong harganya biar naik. Dan ya seperti ini jadinya teman-teman, banyak saham yang alhamdulillah hari ini baik yang terbang kan gitu teman-teman. Di hari ini baik yang cuan atau justru cut loss? Semoga ya baik yang cuan hari ini ya, karena ini hari take profit sedunia kayaknya. Hari ini baik yang happy banget kayaknya, terutama teman-teman retail ya. Oke, kita lanjut untuk saham yang berikutnya yaitu ada GTSI. Oke, nah di saham GTSI sebenarnya hampir sama ya kayak saham Humi. Kalau kita lihat dia sudah berhasil ini ya, berhasil mantul dari area supportnya dan dia menuju ke area resisten terdekatnya teman-teman. Ya di manakah itu area resisten terdekatnya? Di sini area resisten terdekatnya. Ya. Jadi di area ini teman-teman bisa lihat ya di 264 sampai 288 ini merupakan area resisten terdekatnya dan harganya pun close-nya di 264 ya. Semoga sih mampu tembus, tapi kalaupun tidak mampu gitu ya. Kemungkinan dia akan ya lanjut ke ini ya ke area supportnya dulu, mungkin ngumpulin barang, tapi kalau dia mampu jelas dia akan breakout lalu dia akan retest terlebih dahulu. Oke. Jadi seperti itu untuk saham GTSI. Kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Bull. Oke, di saham Bull, nah teman-teman kalau teman-teman lihat hari ini saham Bull memang candle-nya bentuknya merah, tapi dia karena dia gap up ya pembukaan awal hari tadi, jadi tetap dihitungnya plus ya 4,93% ya karena dia gap up teman-teman dan ya wajar aja karena ya karena ini merupakan area resisten ya teman-teman nih di sini merupakan area resisten ya. Nih, ya di 418 sampai 440 ini merupakan area resistennya dan ya kita lihat aja apakah dia mampu untuk breakout karena ini kan masih di dalamnya ya, di dalam area resisten atau tidak mampu. Kalau tidak mampu kemungkinan dia akan ke area support sini teman-teman. Ya kemungkinan di 368 sampai 386 dan Dior ya. Ya, silakan teman-teman analisa lagi, analisa ulang gitu ya, biar lebih mantep, oke? Biar lebih mantep. Jadi seperti itu untuk saham bull. Kita lanjut ke saham yang berikutnya, yaitu ada peremasan, yaitu saham Antam. Oke, di saham Antam nampaknya dia berhasil bertahan di atas di atas area supportnya teman-teman. Dan saat ini sedang menguji lagi area minor resistennya. Ternyata di sini ada minor resisten sekarang teman-teman ya. Nih, di sini ada minor resistance. Semoga dia kuat. Kalau dia kuat, dia sudah ditunggu ya resisten utamanya gitu ya di sini. Di 3.860-an sampai di 3.930-an ini merupakan area resisten utamanya ya. Jadi kalau minornya nanti berhasil breakout gitu ya, dia sudah ditunggu di sini. Ya kalau dia nggak kuat, tentu dia akan ke area support lagi untuk saham Antam. Tinggal lihat aja nih pergerakan harga emas dunianya gimana nih. Kalau harga emas dunianya saat ini sudah naik gitu ya, ini kan lagi naik-naiknya ya, XAU USD ya gitu ya. Jadi hari ini juga XAU USD naik, makanya berkorelasi positif dengan saham Antam. Dia naiknya juga cukup tinggi kan, 7,78% gitu ya untuk saham Antam. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Archie. Oke, di saham Archie ini kalau kita lihat dia sudah ini ya, sudah breakout nih. Dia mencoba untuk full body ya, dan dia mencoba untuk breakout trend line-nya. Namun nampaknya masih di area trend line ya teman-teman ya. Ini masih di area trend line. Dan ya, secara volume dia sudah di atas EMA 20 sih, tapi belum terlalu spike banget gitu ya. Kita butuh yang spike banget lah minimal kalau memang mau jebol area trend lainnya gitu. Biar apa? Biar kita yakin gitu ya bahwa dia sudah patah tren yang tadinya downtrend jadi uptrend gitu kan, bukan hanya fake out gitu, bukan hanya false break ya. Jadi kita beneran yakin bahwa dia sudah uptrend lagi karena sebelumnya ya ini kan dia masih dalam kondisi yang uptrend terus tiba-tiba dijebol kan itu, dijebol kan tiba-tiba.
Nah, makanya kita butuh butuh ini ya, butuh konfirmasi yang kuat dari spike volume, dari body candle, dan sekarang hari ini dia meninggalkan gap yang gede banget teman-teman ya. Nih, gapnya gede banget dia nih. Jadi tetap harus diperhatikan nih area gapnya karena bisa jadi area gapnya nanti suatu saat akan ditutup ya, cepat atau lambat akan ditutup sih gitu. Oke, karena tidak apa terjadi ketidakseimbangan gitu ya antara antara pihak penjual maupun pembeli. Ya kalau hari ini memang kelihatan banget ada yang pengen beli kan gitu yang ngedorong harga ya smart money-nya. Oke, gitu ya untuk saham Archie dan kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Pani. Nah, saham Pani ini saya nggak ngebahas dari sisi fundamental, saya juga ini ya dari requestan teman-teman gitu ya. Dan ya kemarin dari kemarin di ini terus lupa mau mau apa mau review Fanny ini lupa saya gitu ya. Jadi hari ini baru berkesempatan. Semoga nonton ya. Kalau nonton komen aja biar saya juga tahu gitu loh. Oke. Dan di saham Fanny kalau kita lihat ya kalau kita lihat secara teknikal loh ya. Saya nggak ngomongin fundamental. Jadi teman-teman jangan protes juga. Ini secara teknikal. Secara teknikal dia berada di area support kuatnya ya. Coba kita masuk ke time frame monthly terlebih dahulu ya. Di time frame monthly, teman-teman bisa lihat ya, dia membentuk sebuah pattern, ya teman-teman ya. Ini ada area pattern dan ya untuk apa? Untuk bentar. Nah ini saya gambarkan dulu ya. Untuk Sapani ini kalau di time frame monthly kelihatan banget ya patternnya. Nah ini itu patternnya. Dan kita coba masuk ke daily. Nah ini ya, kalau daily kan kelihatannya naik turun naik turun naik turun gitu kan. Oke, lalu ya untuk saham Pani ini, kalau kita lihat ya hari ini memang banyak kan saham yang terbang juga ya gitu, termasuk saham Pani ini ternyata dia mampu terbang gitu ya. Tapi jangan seneng dulu, meskipun ini candle engulfing, jangan lupa nih, kalau teman-teman lihat ini juga candle engulfing kan, ya ini juga candle engulfing gitu. Jadi kalau ada yang bilang ada candle engulfing langsung naik, ya benar sih naik, tapi cuma sehari besoknya turun. Nah, balik dulu nih ke teman-teman nih. Teman-teman karakternya yang seperti apa? Trading swing untuk ditahan berbulan-bulan atau ya kayak day trader aja gitu ya hari ini beli atau 2 hari jual gitu kan? Nah teman-teman tergantung teman-teman. Nah bisa aja nih besok naik tapi besoknya lagi langsung turun bisa aja seperti itu gitu kan? Jadi jadi harus teman-teman ini dulu sesuaikan dengan style teman-teman ya. Kalau lihat hari ini memang volumenya sih ini ya di atas MA20 volumenya spike gitu ya dibanding beberapa hari yang sebelumnya. Tapi ini belum terkonfirmasi secara trendline coba kita lihat ya. Secara trendline apakah dia sudah patah tren yang tadinya downtrend menjadi uptrend? Kalau secara trendline jelas belum ya teman-teman ya tuh ya. Jadi ini belum terkonfirmasi bahwa dia akan reversal ataupun rebound. Jadi teman-teman silakan dicek lagi gitu ya, dicek lagi apakah memang benar ini saham Pani belum terkonfirmasi ya bahwa dia sudah patah tren. Kalau dia nantinya patah tren gitu ya, nah ini baru sangat menarik sih harusnya. Tapi ini di luar dari fundamentalnya ya gitu ya. Kita hanya fokus ke analisa teknikalnya dan tentunya disclaimer on ya teman-teman ya. Silakan dianalisa lagi. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada MBMA. Oke, di saham MBMA kalau kita cek ya, wow, ya ini ada beberapa garis ya yang menandakan ini ada beberapa skenario. Setelah sebelumnya ya, ternyata dia ini dulu kan, bener dia ngumpulin barang dulu nih di bawah nih teman-teman nih. Si MBMA nih dia kan ngumpulin barang nih di support kan. Dia ngumpulin barang, setelah itu hari ini dia baru spike ya. Dan naiknya tinggi 12,23% ya. Yang berarti dia sudah breakout area resisten ya teman-teman. Dia sudah breakout dan tinggal kita lihat nih breakoutnya ini apakah dia mampu bertahan di atas area resistennya karena kalau kita cek nah ini kan skenario yang sebelumnya kita buat ya ini ya. Nah, dia apakah mampu bertahan? Kalau mampu bertahan, ya dia kemungkinan akan ke area resisten selanjutnya. Di mana? Di 815 sampai 840 itu merupakan area resisten selanjutnya. Mudah-mudahan sih mampu dan kuat ya untuk nge-breakout-nya gitu ya. Jadi balik nih marketnya seperti apa nanti meresponnya. Oke, yang jelas sih dia kondisinya sudah breakout, kemungkinan akan retrace terlebih dahulu ya. Kemungkinan akan sideways bisa jadi seperti itu atau mungkin bisa juga langsung ya kan.
tanpa babi bu ya, dia langsung brek gitu. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tentunya ya teman-teman harus analisa ulang, oke? Dan ya, kalau teman-teman mau belajar nih ya, support resisten, trendline, bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Ini udah mau tutup lagi batch keduanya, silakan dimanfaatkan sisa waktunya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya, ke saham TINS. Oke, di saham TINS juga ini ya sudah berhasil breakout area resistennya. Setelah sebelumnya ya kita sudah membuat skenario bahwa dia akan turun dulu ya, terus dia akan balik lagi dan ini benar dia turun di sini nih teman-teman nih. Dia ngumpulin barang di sini di tengah-tengah ya kan. Dia di tengah terus dia naik, dia turun lagi ya, nih rejection di sini baru dia naik lagi hari ini gitu ya. Dan dia tidak meninggalkan gap ya. Jadi ketika tadi naik terbang gitu ya, dia turun dikit ya buat nyamperin gap yang tersisa, baru dia naik lagi gitu ya. Dan nge-breakout area resistennya. Dan posisi saat ini ya kalau dia mampu bertahan di area resistennya itu bagus ya. Jadi kalau dia mampu bertahan, kemungkinan dia akan seperti ini, dia bertahan, dia akan lanjut naik, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau dia tidak mampu bertahan, teman-teman, di area resisten yang sekarang, atau yang disebut sebagai area support sekarang, dia akan kembali ke area support yang keduanya. Oke, jadi ini kita hapus dulu ya, skenario yang sebelumnya, ini kita hapus. Oke, jadi seperti inilah untuk saham TINS ya. Dan ya, mungkin itu aja untuk video analisa kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang pengen serius belajar analisa teknikal, biar nggak kehilangan momentum lagi, ya kehilangan momentum market. Apalagi teman-teman yang pemula banget tapi pengen terjun ke saham, lebih baik dibekali dengan ilmu analisa. Bebas sih, sebenarnya mau analisa fundamental dulu, bandarmologi, ataupun analisa teknikal. Tapi saran saya, analisa teknikal dulu yang mudah dimengerti, mudah dipahami. Karena kalau analisa bandarmologi, teman-teman harus mengerti bagaimana smart money-nya bekerja gitu ya. Bagaimana smart money ataupun big player ya itu menggocek-gocek ya. Menggocek-gocek retail. Terus kalau di fundamental teman-teman harus ngerti laporan keuangan. Ya, teman-teman harus memantau apa PBV, terus apalagi ya price to earning ataupun yang lainnya gitu ya, pair gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman di fundamental yang nggak terbiasa baca laporan keuangan akan pusing. Nah, kalau di analisa teknikal memang itu ramah buat semua orang sih. Ya bukan hanya pemula, buat semua orang. Makanya banyak orang yang menggunakan analisa teknikal sebagai dasarnya gitu ya. Dan ya memang disarankan menggunakan analisa teknikal. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar silakan dicek aja linknya di deskripsi. Langsung di check out aja ini batch kedua kalau full tiba-tiba saya tutup teman-teman nggak bisa mendaftar. Oke. Jadi gitu aja teman-teman. Ya jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.